Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur dalam kondisi tubuh yang sehat, bisa melanjutkan kehidupan kita hari ini. Mari kita saat ini membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan bersama-sama sampai di kitab Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16. Saya persilakan. Bilangan 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah dia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi." Bukan demikian, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap umatku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengobservasi Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita akan melihat di bagian yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini dicatat ada 2 tokoh, namanya Miriam dan Harun. Ini dua-duanya kan saudaranya Musa ya. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, mereka itu mengata-ngatai Musa. Nah, terkait dengan apa yang mereka katakan tentang Musa? Yang kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, itu terkait hidup pribadinya Musa dan juga tentang pelayanannya Musa. Nah, kalau kita membaca ayat 1, di situ dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa. Dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, kata mengatai itu menggunakan kata mengkritik. Jadi Miriam serta Harun itu mengkritik Musa. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata mengatai itu menggunakan kata spoke against, yaitu ya berkata-kata dengan tujuan untuk melawan gitu ya. Nah, kita lihat bersama-sama Miriam serta Harun mengatai Musa. Musa ini kan seorang pemimpin ya, yang dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan, diangkat Tuhan menjadi pemimpin atas umat Israel, yang membawa keluar dari Mesir, memimpin dalam perjalanan di padang gurun, dan perjalanan mereka itu perjalanan yang punya visi yang jelas, yaitu menuju tanah Kanaan. Nah, apa yang dikritik oleh Miriam dan Harun terhadap pemimpin mereka, yaitu Musa? Yang pertama tentang kehidupan pribadi. Musa dikatakan berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ini yang dikritik atau yang dikata-katai Miriam serta Harun terhadap Musa, yaitu tentang hidup pribadi Musa. Memang tidak ada data ya secara jelas ya mengapa Musa mengambil perempuan Kus.
ya latar belakangnya apa dan bagaimana kisahnya gitu. Tapi hal ini menjadi sasaran serangan kedua orang ini, yaitu Miriam dan Harun kepada Musa. Yang kedua, yang dikritik oleh Miriam dan Harun terkait dengan Musa adalah tentang pelayanan Musa. Dikatakan di ayat yang kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Nah, kita lihat bersama-sama yang kedua, Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa terkait dengan pelayanan Musa. Mereka menggugat otoritas pelayanan Musa dengan mengatakan, iya hanya Tuhan berbicara kepada perantaraan Musa saja. Dan mereka mengklaim bahwa dengan perantaraan kita, artinya dengan perantaraan Miriam dan Harun juga Tuhan berfirman. Nah, kita lihat bersama-sama di sini bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Miriam dan Harun itu bukan sekedar perkataan-perkataan biasa ya. Ini sebuah perkataan yang intinya itu menyerang pelayanan Musa, kepemimpinan Musa, otoritas Musa, di mana Musa sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin atas umat Israel. Kalau saya membaca ayat yang kedua ini, sepertinya juga ada semacam nada kemarahan gitu ya, mungkin juga ada nada semacam iri gitu ya, terhadap kepemimpinan Musa yang telah ditunjuk oleh Tuhan sendiri sebagai hamba yang melayani atas umat Tuhan, umat Israel. Nah, mari kita lihat bersama-sama di firman Tuhan ayat yang ketiga. Memang kita lihat ada satu data yang menarik karena ini bisa jadi teladan buat kita. Karena dikatakan di ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Bilangan 12 tidak mencatat bagaimana Musa bereaksi atas kata-kata yang menyerang dia. Musa juga tidak dicatat sebagai seorang yang kemudian membalas kata-kata yang nadanya perlawanan kepada Musa ya, dengan membalas balik juga, tidak. Tapi kita melihat tidak ada reaksi apapun dari Musa gitu ya. Musa bahkan dicatat sebagai seorang yang sangat lembut hatinya. Ya, saya menafsirkan ayat ini bahwa Musa tidak membalas gitu. Musa tidak meresponi balik itu dengan melawan perkataan mereka berdua gitu. Dan Alkitab mencatat Musa memang seorang pemimpin yang punya kelembutan hati yang luar biasa. Kata lembut hati dalam terjemahan bahasa Inggris itu salah satunya menggunakan kata humble. Jadi Musa itu sangat rendah hati. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang menahan diri gitu untuk tidak membalas setiap kata-kata perlawanan yang menyerang kepadanya gitu. Nah, mari kita lihat bagaimana respon Tuhan. Apakah Tuhan berdiam diri terhadap orang-orang yang mengata-ngatai hamba-hambanya yang melayani? Ternyata tidak. Membaca di ayat yang keempat, kita bisa melihat firman Tuhan mengatakan di ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba. Ini saya menggarisbawahi ada kata tiba-tiba gitu ya. Firman Tuhan datang dengan tiba-tiba ya. Ya, ini menarik ya, karena dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ternyata tidak tinggal diam. Tuhan meresponi apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun. Nah, apa yang difirmankan Tuhan di ayat yang keempat? Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam. Firman-Nya adalah sebuah perintah. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Ya, saya membayangkan seperti akan ada pengadilan gitu, seperti itu. Dan mereka bertiga keluar. Dan dikatakan di ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil secara khusus Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Tuhan meminta Musa, Harun, dan Miriam ke kemah pertemuan, dan Tuhan secara pribadi memanggil Harun dan Miriam untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat terhadap hambanya, yaitu Musa. Dikatakan di ayat yang ke-6, ketika Miriam dan Harun sudah tampil di hadapan Tuhan, maka Tuhan berfirman, dengarkanlah firman-Ku ini. Ya, Tuhan memulai sidang terhadap Miriam dan Harun dengan menyampaikan firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan? Dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa. Tuhan mengontraskan antara Musa dengan nabi-nabi yang lain yang dipanggil Tuhan. Kalau nabi-nabi yang lain, Tuhan itu menyatakan dirinya itu dengan penglihatan, dengan mimpi.
tapi sangat spesial gitu, beda sekali dengan Musa. Bukan demikian hambaku Musa. Musa itu seorang yang sangat spesial di hati Tuhan. Musa itu seorang hamba yang sungguh-sungguh istimewa gitu di mata Tuhan Allah. Dikatakan Musa ini bukan demikian. Musa ini seorang yang setia dalam segala rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Tuhan memberitahu Miriam dan Harun tentang posisi Musa di hadapan Tuhan. Musa ini spesial, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain Tuhan berbicara lewat penglihatan, lewat mimpi. Tapi Musa itu tidak. Musa itu istimewa karena Tuhan mengatakan dia berbicara kepada Musa itu terus terang, bukan dengan teka-teki. Bahkan Musa itu memandang rupa Tuhan. Sungguh sesuatu hal yang sangat indah. Dan lewat pendeklarasian Tuhan tentang Musa, seorang pemimpin yang sangat istimewa dan berkenan di hati Tuhan, Tuhan dengan keras menegur Miriam dan Harun. Dikatakan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Disinilah kita bisa melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas Musa. Musa tidak membalas apa yang dilakukan Miriam dan Harun, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tampil, Tuhan bangkit, Tuhan membela Musa di hadapan Miriam dan Harun dengan mengatakan bahwa Musa itu hambaku yang sangat setia. Dia memandang rupaku. Aku berbicara dengan dia secara terus terang, tidak dengan teka-teki. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi Musa, walaupun Musa dikata-katai terkait dengan hidup pribadinya, terkait juga dengan otoritas pelayanannya, tapi Tuhan bangkit. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang membela hamba-hambanya yang diserang, dilawan dengan kata-kata. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Respon Tuhan yang lain adalah murka Tuhan bangkit. Di ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Tuhan sangat murka terhadap Miriam dan Harun, dan murka Tuhan itu sungguh luar biasa, karena bukan hanya murka Tuhan, Tuhan meresponi apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun dengan satu tulah di mana Miriam kena kusta. Dikatakan di ayat yang ke-10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini satu hal yang menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Ada satu konsekuensi dari sebuah kata-kata. Kata-kata yang melawan Tuhan, melawan hamba-hambanya, itu ada konsekuensi yang sangat dahsyat, ya. Miriam kena kusta, dan kita tahu bahwa penyakit kusta di Perjanjian Lama itu bukan sekedar penyakit, itu sebuah kenajisan, ketidaktahiran, sebuah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana respon Harun di ayat yang ke-11. Di situ sampai dengan ayat yang ke-12 kita melihat Harun meresponi dengan berkata kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Akhirnya Harun menyadari bahwa apa yang dialami oleh Miriam itu karena akibat dari dosa, sebuah kebodohan yang dilakukan oleh mereka berdua. Ini satu kesadaran yang diwujudkan oleh Harun melalui perkataan yang dia sampaikan kepada Musa. Dan di ayat yang ke-12, Harun memohon kepada Musa, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Artinya, ya, Harun meminta belas kasihan kepada Musa, jangan sampai gitu ya, Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur busuk dagingnya. Artinya bahwa Harun memohon belas kasihan Musa, memohon pertolongan Musa. Nah, mari kita lihat bersama-sama respon Musa. Di ayat yang ke-13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dari sini kita bisa melihat bagaimana hatinya Musa. Hati Musa itu adalah hati yang baik, hati yang tidak membalas, hati yang mendoakan, hati yang berbelas kasihan. Ditunjukkan ketika Musa bersyafaat buat Miriam, di situ dia berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Ya, Musa berdoa meminta kesembuhan, pemulihan buat Miriam. Nah, kita lihat bersama bagaimana respon Tuhan di ayat yang ke-14, 15. Di situ dikatakan,
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Tetap ada konsekuensi yang diterima oleh Miriam, dikucilkan 7 hari dan kemudian bisa diterima kembali. Setelah itu perjalanan dilanjutkan. Mari Bapak Ibu kita melihat amanat teks apa yang bisa kita temukan. Pertama, kita belajar untuk berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Jangan sampai kata-kata kita itu adalah kata-kata yang melawan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, teladan Musa. Musa memberi teladan yang baik buat kita. Dia tidak membalas meskipun dia diserang dengan kata-kata. Sebaliknya dia mengampuni, dia mendoakan, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mendoakan orang-orang yang sudah melawan dia. Yang ketiga, kita belajar dari Tuhan. Tuhan itu membela hamba-hambanya, dan Tuhan menghukum setiap perkataan-perkataan yang salah, yang melawan hamba-hambanya. Yang jelas pembelaan Tuhan atas hamba-hambanya itu selalu ada. Walaupun hamba-hambanya sepertinya diam saja, tidak membalas apa yang dilakukan, tetapi ada Tuhan yang membela hamba-hambanya. Aplikasinya, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah menjaga perkataan? Mari kita menjaga perkataan kita. Yakobus juga mengatakan hati-hati dengan lidah. Lidah itu kecil, tetapi punya dampak yang luar biasa. Mari kita terus menjaga perkataan kita, agar perkataan kita adalah perkataan yang benar, tidak melawan, tidak mengatai hamba-hamba Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak membalas jika diserang dengan perkataan? Ya, belajar dari teladan Musa, ya, kita tidak perlu membalas, menyerang balik kalau ada kata-kata yang melawan hamba-hambanya. Dan apakah kita percaya bahwa Allah membela kita, hamba-hambanya? Sebagaimana Tuhan membela hamba-hambanya, yaitu Musa, maka kita juga percaya bahwa ada pembelaan bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi kita yang melayani Tuhan sebagai guru, gembala, nabi, rasul, ya, penginjil, kita hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk melayani. Apabila kita diserang dengan kata-kata, ya tidak perlu membalas. Tuhan hadir membela kita. Selamat pagi, shalom, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Ya, kita yakini hari ini dan kita harus hati-hati. Amsal Sulaiman 18 ayat 21 mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan kita ialah berkata-kata yang memuliakan Tuhan, dan kata-kata yang buruk, yang jahat seringkali tidak langsung, tapi sekarang ini bisa pakai grup WA, medsos, dan kita hindari itu. Dan biarlah kita selalu katakan saja, Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia suka, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Oh, katakan Yesus terbesar. Yesus terbesar. Oh, amin. Yesus, terima kasih. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan.
Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Haleluya. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan biarlah pagi ini kita terus memuji, menyembah Dia. Biarlah kata-kata kita dipersembahkan untuk Tuhan, bukan yang negatif, yang menjahati. Biarlah kata-kata kita terus memuliakan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ya, terlebih besar.